Baik, selamat Pagi, siang, sore. dan malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Dan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi pendanaan jangka menengah. Namun sebelum kami masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing. Dipersilakan. Saya Gabriela Luguna. Saya Gideon Kamasi. saya Fadil Tambayo. Saya Yudi Sonda. Dan saya Giri Wate. Nah, itulah perkenalan dari kami kelompok, dan saat ini kita akan langsung masuk saja ke dalam materi. Selamat malam kami. Baik, saat ini kita akan masuk dalam pengertian sumber pendanaan jangka menengah. Pendanaan jangka menengah adalah jenis pendanaan yang memiliki jangka waktu pengembalian lebih dari 1 tahun tetapi kurang dari 5 tahun. Pendanaan ini sering digunakan oleh perusahaan untuk kebutuhan modal kerja atau pembiayaan aktivitas tetap yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka menengah memberikan fleksibilitas karena jatuh temponya tidak seketat jangka pendek, namun tidak selama jangka panjang. Selanjutnya term loan. Yang pertama, definisi. Term loan adalah jenis pinjaman usaha yang memiliki tenor antara 1 hingga 5 tahun. Pembayaran biasanya dilakukan secara angsuran tetap dalam periode tertentu, seperti bulanan, kuartalan, atau tahunan. Yang kedua, karakteristik. Sumber pendanaan ini sering disediakan oleh bank komersial, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau lembaga pembiayaan pemerintah. Memiliki bunga yang lebih rendah dibandingkan pendanaan melalui penerbitan, saham atau obligasi karena tidak melibatkan biaya penerbitan. Yang ketiga, keuntungan. Tidak segera jatuh tempo seperti utang jangka pendek. Kreditur mendapatkan jaminan pembayaran berkala yang biasa diperjualbelikan kepada pihak lain seperti lembaga pengumpulan piutang. Selanjutnya, equipment loan. Yang pertama, definisi. Equipment loan adalah pembiayaan yang digunakan untuk pengadaan peralatan atau aset bergerak yang mudah diperjualbelikan seperti mesin atau kendaraan. Yang kedua, cara kerja. Kreditur biasanya menahan sebagian peralatan sebagai jaminan hingga pinjaman dilunasi. Jenis pendanaan ini dapat berbentuk kontrak penjualan kondisional atau hipotek barang bergerak. Yang ketiga, keuntungan. Memberikan fleksibilitas kepada peminjam karena pembayaran dilakukan secara bertahap. Memberikan margin of safety bagi kreditur dengan jaminan berupa aset bergerak. Yang terakhir, risiko. Jika peminjam gagal melunasi, kreditur berhak menjual aset yang ditahan sebagai jaminan. Kemudian saya akan membahas studi kasus mengenai keputusan pendanaan jangka menengah, dan kelompok kami mengambil dari perusahaan Bank Danamon Indonesia, dan saya akan bahas profil perusahaannya terlebih dahulu. Bank Danamon Indonesia adalah salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia yang fokusnya pada layanan perbankan untuk segmen usaha kecil dan menengah atau UKM. Dan konteks dalam periode tahun 2011 sampai 2015, Bank Danamon menghadapi kebutuhan pembiayaan ekspansi bisnis, termasuk pendanaan untuk digitalisasi dan pengembangan infrastruktur teknologi. Dan ada beberapa keputusan yang diambil dari Bank Danamon, yaitu Bank Danamon menggunakan strategi pendanaan berbasis struktur bodo optimal. Yang pertama adalah rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio, yaitu perusahaan memanfaatkan utang jangka menengah untuk menyeimbangkan struktur modal. Dan yang kedua adalah diversifikasi sumber pendanaan, yaitu bank menerbitkan obligasi jangka menengah dan memanfaatkan pinjaman sindikasi dari bank internasional. Dan ada beberapa analisis keputusan juga yang diambil, yaitu yang pertama adalah optimalisasi biaya modal bank, yaitu menghitung biaya modal menggunakan metode weighted average cost of capital atau WACC, dan memastikan bahwa beban bunga tidak melebihi return investasi proyek yang dibiayai. Yang kedua adalah rasio leverage atau rasio DER atau debt to equity ratio, yaitu dipertahankan pada level yang tidak terlalu tinggi untuk menghindari risiko finansial. Dan terakhir ada hasil implementasi yang didapatkan, yaitu pendanaan jangka menengah membantu Bank Danamon mendanai proyek-proyek strategis tanpa membebani neraca keuangan secara berlebihan. Langkah ini dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memperkuat kepercayaan dari investor. Jadi sebagai kesimpulan, pendanaan jangka menengah melalui instrumen seperti term loan dan equipment loan memberikan solusi fleksibel bagi perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja
atau pengadaan aset. Keberhasilan implementasi pendanaan ini tergantung pada analisis risiko dan strategi yang diterapkan, sehingga analisis mendalam diperlukan untuk mengoptimalkan keuntungan jangka panjang.